Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Apakah kamu tahu sapi laut? Sebutan itu biasanya dipakai untuk menyebut hewan dari ordo Sirenia, yaitu dugong dan manatee. Tapi dulu, sebutan itu sebenarnya dipakai untuk menyebut Hydrodamalis gigas, hewan Sirenia terbesar yang sayangnya kini telah punah. Sebesar apa sapi laut itu, serta kapan dan kenapa mereka punah? Berikut ini adalah 5 fakta sapi laut versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, merupakan hewan Sirenia terbesar, termasuk sapi laut. Hewan yang tergabung dalam ordo Sirenia berjumlah 5 spesies, namun yang masih hidup hanya tinggal 4 spesies, terdiri dari 3 spesies manatee dan 1 spesies dugong. Sementara sapi laut yang sudah punah sebenarnya merupakan spesies Sirenia terbesar dilansir dari Britannica. Panjang sapi laut bisa mencapai 10 meter dan beratnya 10 ton. Itu jauh lebih besar daripada manatee yang panjang maksimal hanya 4,6 meter. Sementara dugong lebih kecil lagi karena hanya mencapai panjang 3 meter. Secara penampilan sapi laut lebih mirip dugong dengan kepala yang relatif kecil dan ekornya yang lebar. Yang kedua, pertama kali ditemukan di tahun 1741. Meski berukuran super besar, sapi laut baru ditemukan pada tahun 1741 oleh para pelaut Rusia yang melakukan ekspedisi di Samudra Pasifik sebelah utara. Naturalis asal Jerman bernama Georg Steller adalah orang pertama yang mempelajari hewan raksasa tersebut. Sesuai nama sang ilmuwan, sapi laut kerap disebut juga sebagai sapi laut Steller. Penemuan luar biasa itu menggerakkan semakin banyak pelaut dari Rusia untuk datang ke wilayah yang belakangan dinamai Laut Bering tersebut. Yang ketiga, sering dikonsumsi para pemburu karena ukurannya yang besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sapi laut sangat mudah diburu dan ditangkap. Pertama, mereka lebih sering berenang di permukaan, bukan menyelam ke dalam air. Kedua, mereka berenang sangat lambat. Maka perlahan tapi pasti populasi sapi laut pun terus berkurang. Daging mereka yang banyak menjadi penyebab para pelaut sangat suka mengonsumsi mereka selama di perjalanan. Yang keempat, akhirnya punah hanya 27 tahun setelah pertama kali ditemukan. Perburuan sapi laut akhirnya jadi semakin marak dan sebagian besar sebenarnya cenderung berlebihan. Seekor sapi laut diperkirakan bisa memberi makan 33 orang selama 1 bulan. Namun banyak penangkapan sapi laut yang berakhir mubazir karena tidak semua dagingnya habis dikonsumsi. Laman ResearchGate bahkan menyebutkan bahwa sapi laut diburu 7 kali lipat dari jumlah yang bisa dikonsumsi manusia. Yang kelima, penyebab mereka punah adalah keserakahan manusia. Belakangan para ilmuwan mulai mempelajari apa saja faktor yang menyebabkan sapi laut punah. Salah satu dugaan adalah bahwa perburuan terhadap berang-berang laut. Karena populasi berang-berang laut menurun, populasi landak laut meningkat. Landak laut adalah pemakan rumput laut, sehingga sapi laut pun kekurangan makanan karena meledaknya populasi landak laut. Namun, BBC menyebut bahwa kemungkinan itu tampaknya kecil. Penyebab utama kepunahan sapi laut adalah keserakahan manusia sendiri yang berlebihan dalam berburu dengan asumsi bahwa jumlah mereka tak terhingga. Demikianlah ulasan 5 fakta sapi laut versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.